Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMPN 1 Menes tahun pelajaran 2021-2002. Kali ini kita akan melalui pengalaman yang sangat menarik. Kalian bisa menikmati materi terkait dengan penanggulangan atau pertolongan pertama pada kegawat daruratan, atau sering kita kalau dulu kita sebut penanggulangan pertama pada kecelakaan P3K melalui metode RISE. RISE itu seperti apa? Kita akan bahas nanti. Tapi sebelum itu, Bapak tekankan sekali lagi bahwa ini adalah pembelajaran daring asinkronus. Artinya kalian bisa melihat video ini, kemudian nanti perhatikan, telaah, kemudian simak video ini, kemudian simak petunjuknya, simak instruksinya, kemudian kamu nanti akan disuruh kemukakan pendapat kamu terkait dengan gambar atau video atau infografis atau semacam tulisan-tulisan. Kemudian di akhir nanti sebagai presensi absen, kalian seperti biasa bisa mengabsen, mengetik nama dan kelas di kolom komentar pada video ini. Kemudian nanti jangan lupa sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk perasaan, kalian bisa imbuhkan atau tambahkan emoticon berupa perasaan kalian pada saat atau setelah melalui proses pembelajaran ini. Apa yang kamu rasakan? Apakah kecewa, apakah sedih, apakah senang, apakah biasa aja, apakah dan lain-lain sebagainya. Kalian nanti selain mengabsensi juga di kolom komentar itu sertakan emoticon perasaan kamu, biar Bapak tahu, oh ternyata perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini biasa aja. Berarti kan pembelajaran ini kurang menarik dikemas oleh Bapak sehingga kamu motivasinya sedikit. Atau misalkan kamu menyertakan emoticon senang, berarti alhamdulillah pembelajaran ini membuat kamu termotivasi. Oke. Yang pertama adalah Bapak akan play dulu. Nah, ini pertolongan pertama pada kecelakaan atau penanggulangan pertama pada kegawat daruratan. Kalian sudah belajar ini di kelas 7, tapi di kelas 8 ditambah dengan melalui metode RISE. Metode RISE itu seperti apa? Kemudian caranya seperti apa? Mari kita simak dengan seksama. Oke, anak-anakku kelas 8, metode RISE. Ya, sebelum kita ke materi yang lebih mendalam, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali untuk membantu orang tersebut? Kalian gambarkan, kalian imajinasikan ketika teman kamu misalkan lagi main voli atau lagi main bola atau bahkan lagi jogging di alun-alun misalkan, kemudian kakinya terkilir, kemudian kebetulan ada kamu di sana. Apa yang pertama kamu lakukan pertama kali untuk membantu orang tersebut? Silakan kalian berimajinasi. Apakah kamu akan menghampiri dia kemudian akan menolong dia, atau cuek saja, atau seperti apa? Silakan kamu imajinasikan. Ya, kemudian next. Nah, berikutnya adalah perhatikan video berikut ini. Pengetahuan apa yang kamu peroleh setelah melihat, mengamati, dan menelaah video tersebut? Kemukakan apa yang kamu dapat. Nanti, Pak, bagaimana caranya mengungkapkannya? Nah, nanti kalian bisa mengungkapkannya di WhatsApp grup atau di kolom komentar di video ini. Kalian bisa kemukakan itu, dan itu juga menjadi salah satu acuan penilaian pengetahuan, baik pengetahuan maupun praktik, dan juga pengetahuan sikap juga, keberanian, percaya diri, itu akan dinilai ketika kalian mengemukakan apa yang kalian dapat dari video ini. Silakan cermati videonya. Halo Pak, saya akan peragakan cara tangani cedera letak tulang pada bagian kaki
dengan menggunakan metode RICE. 1. Tes. Segera tingkatkan bagian tubuh yang cedera. 2. Ice. Kompres bagian tubuh yang cedera menggunakan es batu. 3. Kompres balut bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. 4. Elevasi. Mengangkat bagian tubuh yang cedera dan diambil dengan bantal. Oke, setelah kalian melihat video itu, pengetahuan apa yang kalian peroleh setelah melihat dan mengamati video tersebut? Kemudian nanti kemukakan apa yang kamu dapat dari pengetahuan apa yang kamu dapat dari video tersebut. Kalian bisa kemukakan melalui kolom komentar di video ini, kemudian kalian bisa kemukakan melalui WhatsApp grup. Nanti Bapak akan nilai kepercayaan diri kalian, pengetahuan kalian, kemudian juga apa yang kamu tangkap dari video tersebut. Oke? Kemudian next, nah, apa sih penerapan metode RICE melalui pertolongan pertama pada kegawat dauratan atau pada kecelakaan ini? Bahwa ketika kita mengalami cedera pada saat kita beraktivitas, baik itu berolahraga ataupun yang lainnya, sering sekali kita mendapatkan kaki terkilir, atau misalkan kalau bulu tangkis lengannya yang terkilir dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan adalah sesuai dengan video dan gambar yang telah kalian amati tersebut, adalah yang pertama, RICE itu sebenarnya adalah akronim atau singkatan. R yang pertama itu adalah rest. Ketika kalian mengalami cedera di kaki, ankle misalkan, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah, atau kalian bisa menolong misalkan, maka yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah rest, istirahat. Saat terjadi cedera, hentikan segera aktivitas olahraga tersebut. Misalkan main bola, kamu kena tackle, kemudian cedera, jangan dipaksakan tapi istirahatkan, ke pinggir lapangan, kemudian istirahatkan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang terkena cedera agar tidak semakin parah. Kalau kalian memaksakan, itu akan semakin cedera. Kemudian RICE dari I adalah ice, adalah kompres dengan es, dingin. Ya, kompreslah area cedera tersebut menggunakan es dibungkus kain atau ya es bungkus apa aja lah ya, dibungkus kain atau kantong selama 15 menit sampai 20 menit setiap 2 atau 3 jam. Hal tersebut memberikan kesan rileks. Nah, jadi ketika kamu cedera di pergelangan tangan misalkan, kamu ice kompres dengan es 10 menit atau 15 menit, kemudian lepas, kemudian selang 2 jam 3 jam kemudian ditekan lagi, dikompres lagi. Itu gunanya adalah untuk memberikan kesan rileks pada jaringan yang cedera sehingga otot yang tegang akan kembali meregang. Oke, kemudian C-nya itu adalah compression, artinya dibalut ya, apa namanya, dikompres. Kemudian gunakan balutan kain atau semacam apa ya, yang warna coklat itu, yang suka pakai olahraga. Lakukan penekanan secukupnya. Penekanan akan mengurangi bengkak karena akan menghentikan pendarahan jaringan yang cedera. Jadi ketika kamu misalkan cedera di sini, segera balut dengan perban atau semacam kain yang elastis agar nanti pendarahan pada jaringan yang cedera itu tidak menjadi bengkak. Kemudian yang terakhir adalah E-nya dari RICE itu elevation, artinya pengangkatan. Artinya ketika kamu cedera ankle kaki, agar tidak menimbulkan peradangan, letakkan bagian tubuh yang terkena cedera lebih tinggi daripada tubuh. Ketika ini misalkan kaki, kemudian ini tubuh, kamu harus angkat kaki itu ke atas, ditinggikan. Maksudnya ini untuk agar posisinya lebih tinggi, agar tidak terjadi peradangan, karena peredaran darah jadi ke bawah, tidak kepada cederanya. Oke? Untuk lebih jelasnya kalian bisa
baca langsung di buku PJOK kelas 8 atau baca referensi-referensi lain, banyak di Google juga, kalian bisa explore pengetahuan-pengetahuan terkait dengan penerapan metode RISE ini. Nah, ini salah satu simulasi ketika kalian cedera. Istirahatkan bagian yang cedera, kemudian berikan kompres, kemudian dibalut, kemudian di elevate, kemudian ditinggikan bagian yang cederanya. Oke, itu adalah penjelasan ringan terkait dengan P3K metode RISE. Kalian nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian explore sekali lagi. Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengarahkan kepada kalian bahwa pengetahuan tidak sebatas hanya dari guru saja, pengetahuan tidak terbatas hanya dari buku saja. Pengetahuan itu bisa kamu explore dari berbagai macam sumber, dari internet atau dari orang lain juga yang expert di bidangnya. Itu kalian explore, itu kalian gali. Ketika sudah mempelajari materi ini, kemudian apa yang harus kamu lakukan adalah sebutkan ketertarikan kamu akan sesuatu yang kamu inginkan di dunia ini. Misalkan kamu tertarik dengan olahraga, tertarik dengan seni, tertarik dengan membaca, tertarik dengan hal-hal yang berbau IT, misalkan bikin video-video, potongan-potongan video, bikin dan lain sebagainya. Atau kamu menyukai membaca buku dan menulisnya sebagai bentuk apresiasi kamu terhadap sesuatu, maka ketika kamu sudah mendapatkan ketertarikan itu, oh saya ternyata minatnya di misalkan di seni, atau misalkan saya minatnya ya di berbau IT lah, membuat poster, membuat video dan lain sebagainya, maka Bapak persilakan untuk membuat semacam proyek mengesankan buat pengalaman kamu. Proyek ini tentunya berkaitan dengan materi ini. Kamu bisa membuat video, terserah kamu, membuat poster mangga, tulisan mangga, gambar silakan, mau lagu silakan, puisi juga silakan. Yang berhubungan dengan materi penanggulangan pertama pada kecelakaan melalui metode RISE ini. Silakan kamu sesuaikan proyek menyenangkan ini sesuai dengan materi ini, sesuai dengan minat dan bakat kamu. Kalau misalnya kamu sukanya nyanyi, ya buat saja video bernyanyi, kemudian lirik-liriknya tentang metode RISE ini, boleh, mangga silakan. Atau gambar atau poster dan lain sebagainya. Atau video, kalian membuat video sekreatif mungkin terkait dengan metode RISE ini. Kemudian proyek mengesankan ini boleh kamu lakukan dengan membentuk kelompok agar membuat kamu nyaman dan bersemangat. Silakan kamu buat kelompok. Artinya kelompok itu tidak lebih besar, tidak lebih banyak dari 5 orang, tidak lebih sedikit dari 2 orang. Silakan kalian berkelompok, kemudian kalian kerjasama, kemudian kalian susun rencananya, kemudian kalian eksekusi proyeknya. Sebagai bentuk motivasi dari Bapak agar kalian fokus pada tujuan, kalian bisa merencanakan sampai mengeksekusi proyek tersebut selama 2 bulan. Jadi 2 bulan terhitung mulai pembelajaran materi yang disampaikan oleh Bapak, kalian bisa langsung mengeksekusinya. Perencanaan dulu, kalian buat kelompok dulu, kemudian merencanakan nih pengen apa nih, gitu kan. Misalkan kalau kelompoknya, kamu suka apa? Aku sukanya suka bikin video, aku juga suka bikin video. Nah, yang minat bikin video silakan kamu kumpulkan. Atau misalkan, Pak, saya mah sendiri hanya suka puisi, ya udah nggak apa-apa, sendiri aja bikin puisi terkait dengan materi ini, nggak apa-apa. Mau bikin kelompok boleh, mau 1 orang pun ya silakan. Kembali lagi, itu semua tergantung minat dan kesukaan kamu, ketertarikan kamu akan sesuatu, kemudian kamu hubungkan dengan proyek ini, maka ya selamat bersenang-senang dan mengarungi pengalaman yang menarik ini ke 2 bulan ke depan. Oke? Seperti yang tadi Bapak bahas bahwa ini adalah pembelajaran daring asinkronus. Kalian sebagai presensi absensi seperti biasa kalian bisa mengetik nama dan kelas di kolom komentar pada video ini, atau misalkan bisa mengetik absen pada
grup WhatsApp, tapi kemudian jangan lupa sertakan emoticon perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini. Kemukakan dengan jujur, terbuka apa yang kamu rasakan melalui emoticon tersebut. Apakah senang, sedih, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ketika kamu melihat video ini, kemudian kamu merasa jenuh, kamu harus atau kamu disarankan mengikuti saran dari Bapak. Yang pertama adalah ketika kamu sudah jenuh dengan misalkan, aduh, ada itu lagi, ada pembelajaran daring lagi dan jenuh, maka ada satu teknik dari Bapak yang patut kamu coba. Yang pertama adalah ketika kamu jenuh, kalian stop dulu, HP-nya simpan dulu, kemudian kalian bisa menghirup nafas dalam-dalam dalam hitungan 3 detik. Contoh misalkan 1, 2, 3, tahan sampai hitungan 3, 1, 2, 3, keluarkan secara perlahan, kemudian rilekskan, santaikan otak, pikiran, kemudian sekali lagi buang perlahan. Oke, kemudian sekali lagi ambil nafas melalui hidung, tahan, keluarkan. Saya yakin kamu akan merasa lebih refresh, lebih segar, dan bisa memulai lagi pembelajaran daring ini. Oke? Bapak yakin pasti kalian jenuh ya. Habis daring ini, wah ternyata banyak tugas lagi dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu dalam tahap memasuki tahap jenuh itu, kalian bisa ikuti teknik itu. Namanya teknik stop aja lah. Bapak bilang teknik stop. Kalian bisa men-skip lah kegiatan kalian. Kemudian kalian bisa ambil napas. Kemudian tahan. Keluarkan perlahan. Sampai 3 kali. Maka insya Allah otak kamu akan refresh. Kemudian pemikiran-pemikiran kamu akan lebih cemerlang. Barangkali itu untuk pembelajaran kali ini, anak-anakku. Mohon jangan lupa ketika kalian nanti presensi absensi, jangan lupa sertakan emoticon perasaan kamu. Apakah perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini dari Bapak, apakah senang, sedih, biasa aja, atau excited, menarik, atau dan lain sebagainya. Silakan nanti kamu sertakan emoticon tersebut di bagian kolom komentar video ini atau di grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar pakai masker. Kemudian jangan lupa sarapan. Salam kepada orang tua kalian. Jaga kesehatan, tetap berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.